Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribnews.com bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Gunung Merapi terpantau meluncurkan 5 kali awan panas guguran dalam 6 jam periode pengamatan terakhir, tepatnya pada pukul 00.00 hingga pukul 6 pagi tadi waktu Indonesia Barat, Minggu 8 Agustus 2021. Di periode pengamatan yang sama, Gunung Merapi juga teramati meluncurkan 27 kali guguran lava pijar. Jarak luncur material vulkanik yakni antara 500 hingga 2000 meter. Seluruhnya mengarah ke arah barat daya. Terpantau pula asap kawah berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal, menjulang setinggi 100 meter di atas puncak kawah. Akibatnya hujan abu dengan intensitas tipis terjadi di beberapa titik lokasi. Hasil pemantauan sementara BPPTKG Yogyakarta, muntahan awan panas ini berimbas pada kemunculan fenomena hujan abu yang terjadi di sejumlah titik lokasi. Berdasarkan laporan BPPTKG Yogyakarta, hujan abu tipis tersebut melanda wilayah Kabupaten Magelang, meliputi Dusun Baba dan Ngowok, Paten, dan juga Kapuhan. Sementara di wilayah Boyolali, hujan abu tipis terpantau di daerah Telogolele dan juga Kelakah Ngisor. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Sol, ada Erlangga Bima yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Bima. Iya, selamat sore, Firda. Bima, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian hujan abu di Desa Telogolele, Boyolali? Tadi menurut kesaksian warga, jadi warga pada hari Minggu 8 Agustus ini hari warga Telogomulyo, Desa Telogolele, Selo, Boyolali mendengar gemuruh dari arah Gunung Merapi. Nah, pagi harinya ketika mereka keluar rumah sekitar jam 6, mereka mendapati ada abu yang turun dari Gunung Merapi tersebut. Menurut kesaksian warga, hujan abu itu terjadi dari pukul 6, kira-kira pukul 6 hingga jam 9 pagi, begitu. Apa yang dilakukan warga sekitar ketika adanya hujan abu? Apakah ada juga kepanikan dari warga sekitar? Untuk kepanikan, evakuasi pertama tidak ada. Jadi warga Telogomulyo, Telogolele, Selo, Boyolali menganggap hal tersebut hal yang wajar karena menurut kesaksian mereka dalam 7 hari ini sudah beberapa kali terjadi erupsi, jadi tidak ada kepanikan yang terjadi, itu hal yang lumrah bagi mereka, begitu. Untuk dampak dari hujan abu tipis ini, apakah ada laporan kerusakan dari warga sekitar, Bima? Untuk kerusakan tidak ada, karena hujan abu tadi tergolong rendah, tipis. Jadi untuk kerusakan tidak ada, hanya beberapa rumah warga, genteng, jalanan, kemudian tanaman warga, tanaman yang siap panen itu diselimuti abu tipis. Tadi juga ada warga yang mengatakan bahwa tanaman sudah siap panen, tapi ternyata ada abu. Jadi mereka mau tidak mau harus menyirami dulu. Jadi ketika dipanen sudah dalam keadaan bersih. Untuk saat ini bagaimana pantauan Anda aktivitas masyarakat sekitar seusai adanya hujan abu di Telogolele, Boyolali? Untuk aktivitas warga masyarakat sekitar berjalan normal seperti biasa. Ada yang berkebun, kemudian juga beberapa warga menyirami jalanan, genteng, kemudian rumah-rumah mereka membersihkan sisa-sisa debu. Bahkan ada juga tadi hajatan yang berjalan normal. Jadi seperti tidak terjadi apa-apa begitu. Jadi warga sana menganggap normal. Berarti masyarakat di sana masih bisa beraktivitas seperti biasanya meski adanya hujan abu tipis yang melanda di wilayah Telogolele. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun Solo Erlangga Bima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dari Boyolali kita beralih ke Medan, Saudara. 5 anggota DPRD Labuhan Batu Utara, Labura, Sumatera Utara diamankan polisi saat sedang berpesta narkoba bersama sejumlah wanita. Mereka ditangkap di ruang hiburan pada Sabtu 7 Agustus kemarin di sebuah ruang hiburan Hotel A Kota Kisaran. Total ada 17 orang yang ditangkap. Selain kelima anggota dewan ini, ada pula 7 wanita yang ditangkap. Ada 5 orang yang disebut-sebut sebagai rekanan.
7 wanita tersebut bukanlah pelayan hotel atau tempat hiburan di lokasi itu. Sementara identitas kelima anggota DPRD Labura yakni Jainal Samosir, Ketua Fraksi Hanura Labuhan Batu Utara, M. Ali Borkat, Ketua DPC P3 Labuhan Batu Utara, kemudian ada Khairul Anwar Panjaitan dari DPRD Fraksi Golkar, kemudian ada Giat Kurniawan, anggota DPRD Fraksi PAN, dan yang terakhir Febrianto Gultom, anggota DPRD asal Partai Hanura. Kelima anggota DPRD Labura ini juga yang diduga pesta narkoba itu datang ke lokasi bukan dalam rangka kedinasan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Medan, ada Alif yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Alif. Selamat sore, Firda. Alif, bisa dijelaskan dari 5 oknum DPRD Labura yang diamankan ini, salah satunya sudah pernah tertangkap dengan kasus yang serupa. Bagaimana informasi lengkapnya? Ya, benar, Firda, di mana Febrianto Gultom telah pernah terlibat dalam kasus serupa pada tahun 2020, akhir tahun 2020, November tepatnya, di mana saat itu dia sedang berada di Medan, ditangkap oleh Mapolrestabes Medan. Nah, saat itu dari Ketua Partai Hanura untuk Sumut menyatakan bahwasanya Febrianto Gultom telah dipecat dari Hanura. Namun, saat razia yang dilakukan di Kisaran, Febrianto Gultom kembali terjaring razia saat masih menjabat sebagai DPRD Labura. Sekian, Firda. Untuk kasus sebelumnya dari Febrianto Gultom ini, kapan terjadinya? November 2020, Firda. Oh, berarti 1 tahun yang lalu. Oke, kemudian kedatangan Ketua DPRD Labura ke Mapolres Asahan bisa diinformasikan selengkapnya. Nah, untuk Ketua DPRD Labura datang ke Mapolres Tabes Asahan, tadi malam Indra Surya Bakti datang ke Mapolres Asahan untuk mengunjungi kelima anggotanya ini, di mana menurutnya yang diberitakan oleh media tersebut itu benar adanya kelima anggotanya. Saat ini ia menyerahkan seluruhnya penyelidikan kepada tim penyidik Polres Asahan. Segitu, Firda. Mungkin bisa dijelaskan, Alif, terkait 7 wanita yang juga yang disebut mendampingi kelima DPRD ketua yang disebut mendampingi kelima oknum anggota DPRD yang ada di sana. Bagaimana informasi lengkapnya? Iya, Firda. Tadi informasi yang saya dapat bahwasanya ketujuh wanita ini dibawa dari Labura oleh gerombolan yang dimaksud gerombolan DPRD, Firda. Izin, gitu. Apakah sudah ada identitasnya dari ketujuh wanita ini? Saat ini belum, Firda. Dikarenakan saat ini situasi di Mapolres Asahan tertutup untuk hal ini, Firda. Oke. Kemudian tindakan dari tim gugus tugas Pemkab Asahan sendiri terkait adanya pelanggaran PPKM yang dilakukan oleh pengusaha tempat hiburan malam yang dilakukan yang dipakai oleh kelima anggota DPRD ini seperti apa informasinya? Berdasarkan keterangan dari juru bicara gugus tugas Kabupaten Asahan, Firda, dijelaskannya bahwasanya akan dilakukan razia kembali di tempat hiburan malam tersebut. Apakah akan buka kembali atau tidak, akan dilakukan berunding bersama dengan tim gugus tugas, Firda. Begitu. Mungkin bisa diinformasikan sedikit terkait kronologi penangkapan kelima oknum anggota DPRD ini seperti apa informasinya? Informasi ini didapat tadi malam bahwasanya tim Jatanras Polres Asahan melakukan razia PPKM di sekitaran kota Kisaran. Nah, saat itu tim memasuki tempat hiburan malam yang ternyata buka. Kemudian di razia satu persatu ruangan didapatkanlah 5 orang DPRD ini, Firda, bersama 12 orang lainnya. Begitu, Firda. Apakah saat dilakukan razia ini mereka membantah kalau mereka adalah anggota DPRD atau mereka sudah para petugas ini sudah tahu mereka adalah anggota DPRD? Berdasarkan keterangan Kasat tadi malam, setelah dilakukan pemeriksaan, maka diketahui bahwasanya kelima itu adalah anggota DPRD dan 5 orang rekan lainnya adalah rekanan, Firda. Seperti itu.
Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Asahan, AKP Nasri Ginting, dan juga Ketua DPRD Labuhan Batu Utara Indra Suryabakti. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pak, bisa diterangkan apakah benar Sat Narkoba mengamankan anggota DPRD, Pak? Nah, berapa orang, Pak? Semua jumlah yang kita amankan ada 17 orang. Dari 17 itu 7 wanita, 9 laki-laki. Dari ke-17 itu ada 5 orang anggota dewan dari Labuhan Batu, atau Labuhan Batu Utara, Labura. Barang bukti apa yang diamankan? Stasi. Berapa bukti, Pak? Sedikit. Pecah-pecah dulu, pecah-pecah. Di saat ini para yang tahu ini apa dilakukan proses Sedang pemeriksaan. Oke, tes urin terhadap kelima anggota DPR ini apakah positif atau negatif, Pak? Kelimanya positif, Pak. Dari 17 positif semua deh? Tidak. Ada ya? Berapa orang? Ada 2 orang tidak. Pak, perannya apa, Pak? Orangnya hanya mengkonsumsi. Biasa juga ya, Pak. Oke. Ini dan warga Labura tentang pemberitaan yang ada di media hari ini, kami prihatin dan kami juga memberikan semangat pada anggota DPRD Labuhan Batu Utara yang diduga seperti yang diberitakan oleh media. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Jadi kita tunggu aja apa hasil. Bang, bisa dikasih tahu Bang inisial-inisialnya? Atau berapa orangnya pasti Bang? Sesuai dengan pemberitaan yang di media. Nah, itu Ada benar. berapa orang, Bang? Berapa orang, Bang? Berapa orang, Bang? Anggota DPD Labura ada 5 orang. Siapa aja, Bang? Sesuai dengan ada yang di media hari ini, Kira-kira langkah selanjutnya apa Bang dari pihak? Sanksi apa yang dikasih Bang? kami menunggu putusan dari penyidik dan juga putusan dari pengadilan. Bang, informasi, Kami Bang. menghormati putusan apapun yang diberikan oleh penyidik. Jadi ajas perduga tak bersalah juga harus kita kedepankan. Izin Bang, tadi saya di dalam ada bertemu dengan kawan-kawan nggak? Ada. Mereka memang mengaku ada macet. Pokoknya kita prihatin, mereka mengaku bersalah. Apakah mereka mengaku ada tugas lain ke Asahan atau gimana? Kok itu enggak Ada ya? tahu kita ya? Rencana mau happy gitu, Bang. Kok itu enggak tahu? Berarti bukan dalam rangka tugas ya? Bukan. Bang, Febrianto Gultom, Bang, ada, Bang, tadi dalam, Bang. Kan Ada, soalnya ada. kan sempat ada Febri, yang ada. ingin di POI, Bang. Ada. Ayo kita. Iya. Oke, siap. Jadi Bang ya. Kasih ketua ya. Ini, Bang. Senin 9 Agustus 2021 esok diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Peran masyarakat adat di tengah kemajuan teknologi dan informasi sebagai penjaga ekosistem alam dan kontrol sosial masyarakat. Bahwa ekosistem terbaik yang tersisa di bumi dirawat dan dijaga oleh masyarakat adat. Ketua Adat Dayak Lundayeh, Paulus Belapang mengatakan upaya melestarikan masyarakat adat adalah dengan mempertahankan struktur dan kelembagaan adat daerah. Menurutnya, peran penting masyarakat adat khususnya dalam menjamin kelestarian hidup masyarakat dan semangat yang hidup untuk menjamin keberlanjutan ekosistem di masa mendatang. Ditanya mengenai keberlanjutan warisan leluhur, Paulus Belapang mengakui semakin hari semakin sedikit pemuda yang peduli dengan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan wartawan dari Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Supri. Sore, Firda. Supri, bisa dijelaskan bagaimana peran dan fungsi penting masyarakat adat di Kabupaten Malinau? Pertama-tama kemarin saya sempat mewawancarai salah satu tokoh adat di Kabupaten Malinau, yaitu Paulus Belapang. Beliau adalah ketua adat Dayak Lundayeh untuk di tingkat Kabupaten Malinau. Untuk peran dan fungsi, beliau menjelaskan ada 2 sebenarnya yang menjadi peran dan fungsi masyarakat adat di Kabupaten Malinau pada khususnya. Yang pertama adalah kontrol sosial atau menjaga stabilitas kondisi di Kabupaten Malinau sendiri, dan yang kedua adalah soal menjaga kelestarian alam, relasi dengan alam. Untuk tugas dan fungsi ini kemudian dijabarkan bahwa untuk
beberapa kasus-kasus adat yang ada di Kabupaten Malino itu ditangani oleh lembaga adat. Di Kabupaten Malino sendiri ada dua suku besar, yakni untuk suku adat Dayak dan ada suku adat Tidung. Nah, untuk di suku adat Tidung ada adat Lundaya dan sejumlah sub-sub suku lainnya. Beliau menjelaskan bahwa pada saat penanganan perkara-perkara adat sebagai fungsi kontrol sosial masyarakat, lembaga adat memainkan peran untuk menjaga stabilitas daerah dalam hal menjaga keamanan daerah dan fungsi-fungsi koordinasi lainnya. Di samping itu, menurutnya bahwa pada saat ini ekosistem yang ada di bumi khususnya di mana-mana dilindungi oleh masyarakat adat. Artinya untuk kelestarian alam untuk saat ini dijaga dan dirawat oleh masyarakat adat sehingga bisa dinikmati lagi oleh generasi pelanjut di masa mendatang. Demikian Firda. Super, dalam rangka peringatan masyarakat adat di sana, apa yang menjadi harapan masyarakat adat terkhusus suku adat Dayak Lundaya di Kabupaten Malinau sendiri? Baik, semalam juga digelar pertemuan bersama sejumlah kepala adat atau ketua adat di Kabupaten Malinau terkait membahas bagaimana sebenarnya saat ini dinamika yang ada itu lembaga adat memposisikan dirinya. Nah, untuk saat ini beberapa harapan yang mereka inginkan adalah terkait kesejahteraan tokoh-tokoh atau ketua adat di Kabupaten Malinau pada khususnya. Karena sebelumnya sudah ada perda di Kabupaten Malinau mengenai pengakuan atas hak-hak masyarakat adat. Kemudian diperkuat lagi dengan adanya peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 soal eksistensi lembaga adat itu sendiri. Nah, di dalamnya juga diatur mengenai bagaimana sih sebenarnya sistem penggajian atau hal-hal yang berbau dengan kontribusi materi untuk kepala-kepala adat atau ketua-ketua adat di Kabupaten Malinau. Nah, salah satu yang menjadi pantauan kami di lapangan, salah satu yang menjadi sorotan pada saat itu adalah minimnya perhatian terhadap ketua-ketua adat ini. Dikabarkan bahwa untuk di Kabupaten Malinau sendiri, setiap yang menjabat sebagai ketua adat itu mendapatkan upah sebesar 700.000 per bulan. 700.000 per bulan, kemudian direkap selama setahun. Artinya mereka harus mengandalkan penghasilan lain di luar daripada penghasilan yang didapat dari pemerintah daerah. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu permintaan mereka untuk lebih diperhatikan persoalan sistem penggajian di ketua-ketua adat itu sendiri, Firda. Kemudian bagaimana upaya dari ketua-ketua adat ini untuk mewariskan nilai-nilai dan warisan leluhur di tengah adanya kemajuan teknologi dan informasi di Malinau sendiri? Baik, untuk saat ini pantauan kami hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat, mereka mengeluhkan hal yang sama, yaitu ada degradasi nilai di kalangan pemuda, khususnya di Kabupaten Malinau yang mulai melupakan beberapa adat istiadat, persoalan nilai-nilai budaya leluhur, kemudian kearifan lokal di daerah, mulai tergerus dengan hadirnya sarana transformasi teknologi dan informasi. Nah, namun ketua-ketua adat menyatakan bahwa hal itu adalah hal yang lumrah karena di sisi lain mereka pemuda harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tapi di sisi lain juga mereka tidak boleh melupakan apa yang telah diajarkan oleh leluhur-leluhur mereka. Nah, untuk mewariskan nilai-nilai leluhur ini kepada anak-anak muda, kepala-kepala adat atau ketua-ketua adat mensepakati bahwa nantinya akan dicari jalan terbaik, artinya yang lebih tua yang menyesuaikan untuk yang golongan muda. Kalau dilihat dari segi perkembangan di Kabupaten Malinau, antusiasme pemuda untuk menghayati nilai-nilai kesenian dan budaya dari masyarakat-masyarakat itu lebih tinggi dan lebih dominan daripada berkaitan dengan keterlibatan atau kesertaan di lembaga adat. Jadi disepakati bahwa nantinya untuk
mentransformasikan nilai-nilai adat ini akan dimulai dari kesenian dan budaya. Jadi kedepannya Firda akan ada langkah dari ketua-ketua adat untuk mentransformasikan nilai-nilai budaya melalui seni dan karya, karena pada saat ini lebih dominan pemuda-pemuda di Kabupaten Malino lebih dominan untuk menikmati atau lebih mencintai seni dan budaya di Kabupaten Malino. Demikian Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan dari Tribun Kaltara Muhammad Supriyata atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jadi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah belum bisa memastikan pembukaan jalur pendakian Gunung Lawu saat malam 1 Suro yang jatuh pada Selasa 10 Agustus 2021 nanti. Hal ini terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang masih berlangsung. Sejak PPKM diberlakukan awal Juli lalu, jalur pendakian Gunung Lawu ditutup. Padahal gunung di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini selalu ramai pendaki saat malam 1 Suro. Mayoritas adalah mereka yang melakukan ritual atau ziarah gunung ke Hargodalam. Nah, untuk mengenai informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jateng, ada Agus Iswadi yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Iswadi. Ya, selamat sore, Firda. Iswadi, H-2 menjelang 1 Suro ini, apakah saat ini jalur pendakian Gunung Lawu sudah dibuka? Ya, dapat dilaporkan sudah kaitannya dengan operasional jalur pendakian di Gunung Lawu. Dari pantauan di lokasi tadi siang hingga sore, nampak belum ada kepastian terkait pembukaan jalur Gunung Lawu. Di pintu gerbang sendiri telah diberikan pengumuman atau berupa pengumuman tulisan bahwasanya jalur pendakian masih ditutup sementara waktu hingga diberlakunya PPKM level 4 pada 9 Agustus 2021. Hanya saja pada pantauan tribunjateng.com tadi, memang ada beberapa pendaki yang berniat melakukan pendakian. Hanya saja mereka diminta terpaksa untuk kembali ke wilayah asal karena masih diberlakunya PPKM. Begitu juga para pedagang. Tadi kebetulan Tribun Jateng juga telah wawancara kepada pedagang yang ternyata berniat hendak berjualan di pos 1 di jalur Cemoro Kandang, akan tetapi karena PPKM masih berlangsung sehingga jalur pendakian ditutup dan terpaksa berjualan di depan gerbang Basecamp Cemoro Kandang. Begitu, Firda. Iswadi, kemudian sebelum pandemi ya, bagaimana kondisi sebenarnya jalur pendakian saat 1 Suro? Ya, dapat dilaporkan berdasarkan informasi yang dihimpun dari petugas Basecamp. Saat 1 Suro banyak sekali mayoritas pendaki yang terutama pendaki ritual melakukan pendakian pada bertepatan dengan 1 Suro. Mengingat untuk tahun ini, karena 1 Suro tepat jatuh pada tanggal 10 Agustus 2019, biasanya pendaki itu melakukan pendakian pada malamnya atau pada 9 malam, 9 Agustus 2021. Berdasarkan informasi juga, untuk bertepatan dengan malam 1 Suro, untuk jumlah pendaki sendiri diperkirakan sekitar 200-an pendaki dan mayoritas mereka melakukan pendakian melalui jalur Cemoro Kandang. Begitu, Frida. Oke, Iswadi, bagaimana situasi terkini di Basecamp jalur pendakian Gunung Lawu Karanganyar selama pemberlakuan PPKM level 4 ini? Ya, untuk situasi sendiri di jalur pendakian Gunung Lawu, terutama di 3 jalur, baik itu Cemoro Kandang, Candi Cetro, dan jalur Tambak, terpantau sepi. Hanya ada beberapa wisatawan yang kebetulan karena berdekatan dengan Basecamp itu ada resto dan juga warung kaki lima, mereka hanya singgah sebentar hanya untuk sekedar menunaikan sholat di musola yang berada di sekitar Basecamp. Begitu, Frida. Berarti saat ini kondisinya di Basecamp jalur-jalur pendakian Gunung Lawu terpantau sepi seperti itu. Kemudian bagaimana untuk dampak penutupan jalur pendakian Gunung Lawu saat ini? Ya, terkait dampak penutupan Gunung Lawu sendiri, kaitannya dengan aktivitas ekonomi, terutama para pedagang, sangat berdampak sekali, mengingat untuk momen saat ini, momen hari kemerdekaan, yaitu ada 2 momen sebenarnya. Baik itu 1 Suro dan juga nanti 17 Agustus. Biasanya pendaki juga akan melakukan pendakian bertepatan dengan momen tersebut. Akan tetapi, karena mengingat saat ini masih diberlakukan PPKM dan juga belum ada keputusan terkait keberlangsungan pemberlakuan PPKM nanti, untuk pedagang saat ini masih menunggu. Sehingga otomatis sektor ekonomi di sekitar jalur pendakian juga turut terdampak dengan diberlakukannya PPKM. Begitu, Frida.
Oke, baik Tribuners. Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan seorang pedagang warung di pos 1 jalur pendakian Cemoro Kandang, Tawangmangu, Karanganyar bernama Parimin. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pengajian penjaga pos. Itu kan so ngajeng munggah, nyatanya ditutup belum Pak. Tadi jenengan boten ngertos. Ditutup. Tutup. Ya pun gacut ulahan. Niki wau ngampil niku meja ten basecamp. Panjenengan pedang jualan di pos 1. Pos 1 pun 15-an tahun. 15 tahun. Panjenengan warga pundi, Pak? Kula warga Desa Sedayu Kelurahan Tengklik. Jualan niku jenengan dinten apa mawon? Sabtu Minggu. Sabtu. Oh, amargi sepi niku. Niku 4 bulan nggak jualan. Nggak jualan. Berarti rencananya mulai hari ini. Tapi ternyata masih tutup. Bangsa Lewitang gorengan. Dan pendaki-pendaki mampir. Asmo jangkep, Bah? Kula. Pak nganu Paimin Pak Sulis. Paimin Pak Sulis. Ya semua pinter. Umur dari sudah kali. Dari Jawa Tengah kita beralih ke Jakarta Pusat, Saudara. Kegiatan alumni SMAN 4 Jakarta menggelar kegiatan vaksinasi COVID-19 di Gedung Mina Bahari 3, Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu 8 Agustus 2021 pagi tadi. Program vaksinasi COVID-19 tersebut bertajuk Reuni Vaksinasi Alumni SMAN 4 Jakarta. Panitia kegiatan vaksinasi ini memberikan hiburan pertunjukan permainan angklung untuk peserta vaksinasi. Ketua Panitia Reuni Vaksinasi Arya Sandiyuda mengatakan kegiatan vaksinasi ini merupakan modifikasi kegiatan antara reuni alumni dengan vaksinasi. Menurutnya kegiatan vaksinasi ini sebagai kelanjutan vaksinasi dari dosis pertama. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Warta Kota Live, ada Joko Supriyanto. Selamat sore, Joko. Ya, selamat sore, rekan Firda. Joko, bisa dijelaskan terkait vaksinasi yang digelar di alumni SMA yang digelar oleh alumni SMAN 4 Jakarta pada hari ini? Ya, memang baik rekan Firda, memang pada hari ini tadi bahwa alumni SMA 4 Jakarta melaksanakan kegiatan vaksinasi yang bertajuk Reuni Vaksinasi. Jadi memang beberapa kegiatan alumni biasanya dilakukan dengan dilakukan pertemuan secara banyak, namun pada hari ini dimodifikasi dilakukannya atau dibuatkannya sentra vaksi sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam upaya percepatan vaksinasi COVID-19. Dan pada hari ini sendiri memang adalah vaksinasi untuk dosis kedua, karena sebelumnya di dosis pertama itu dilaksanakan di awal bulan Juli bulan lalu, dan untuk dosis kedua ini dilakukan pada hari Minggu 8 Agustus 2021. Begitu rekan Firda. Oke, untuk targetnya apakah ini adalah vaksinasi untuk masyarakat umum atau seperti apa informasinya? Ya, memang begini rekan Firda, memang bahwa vaksinasi yang dilakukan oleh para alumni SMA 4 Jakarta ini dilaksanakan sudah sejak Juli bulan lalu. Dan untuk dosis pertama, untuk pada hari ini sendiri memang kelanjutan yaitu dosis kedua. Untuk total target yang melaksanakan vaksinasi pada hari ini sendiri memang hanya sekitar 200 peserta, di mana memang 200 peserta ini ditujukan untuk para keluarga alumni, dan bahkan ada beberapa juga para alumni ini juga menyediakan untuk warga sekitar di lingkungan SMA Negeri 4 Jakarta, sehingga tidak hanya terfokus untuk para keluarga alumni saja, namun juga masyarakat sekitar pun mendapatkan kuota terkait vaksinasi yang bertajuk Reuni Vaksinasi Alumni SMA 4 Jakarta. Begitu rekan Firda. Untuk kuota dari masyarakat umum yang mengikuti vaksinasi di sana berapa jumlahnya? Ya, baik rekan Firda, tadi disampaikan bahwa untuk pada hari ini sendiri kuota yang dilakukan para alumni SMA 4 Jakarta ini yaitu total berjumlahnya adalah 200
dosis, artinya 200 warga yang hari ini menjalani vaksinasi dosis kedua. Begitu rekan Firda. Dan memang pada hari ini, ya baik rekan Firda, baik, dan warga cukup antusias dengan adanya vaksinasi ini, karena memang tadi sekitar pukul siang sendiri sudah hampir 100-an peserta yang sudah terdaftar atau menjalani vaksinasi. Begitu rekan Firda. Oke, Joko, dalam program vaksinasi ini juga sempat ditampilkan pertunjukan musik angklung. Seperti itu, apa alasan panitia penyelenggara menghadirkan adanya musik angklung di sana? Ya, baik rekan Firda, memang tadi sebelum acara dimulai ada kegiatan yang dilakukan oleh para alumni, yaitu dihadirkanlah musik angklung untuk para peserta yang menjalani vaksinasi. Dan memang kehadiran musik angklung ini sebagai bentuk hiburan semata bagi para peserta vaksinasi untuk agar tidak bosan untuk menunggu menjalani vaksinasi, sehingga mereka pun bisa mengikuti atau mengikuti bermain angklung dan juga bisa mendengarkan musik angklung yang ditampilkan oleh panitia vaksinasi reuni SMA 4 Jakarta. Begitu rekan Firda. Oke, baik, terima kasih dari Tribuners. Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Panitia Reuni Vaksinasi SMA 4 Jakarta, Arya Sandiuda. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam modifikasi kegiatan reuni dengan aktivitas vaksinasi. Kita tahu komunitas alumni atau alma mater atau komunitas apapun biasanya punya pertemuan temu kangen. Tapi di masa pandemi tentunya banyak pembatasan sosial yang merupakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi kita menyiasati temu kangennya tetap dapat, tapi kontribusi, kolaborasi, kerelawanan terhadap kondisi krisis kemanusiaan untuk mempercepat target vaksinasi nasional dan Jakarta itu kita ambil bagian juga. Nah, inilah namanya reuni vaksinasi. Vaksinasi kedua, jadi konsepnya adalah pemanggilan kembali yang sudah vaksin di kesempatan pertama. Jumlahnya tetap 200 sebagaimana sudah disepakati dengan para pihak. Dari Dinkes menyediakan 200 vaksin DKI, lalu kemudian panitia memastikan 200 orang itu secara presisi terjadwal dengan ketat dengan protokol kesehatan yang tertib. Nah, intinya jangan sampai kegiatan kangen-kangenan, kegiatan kumpul itu tidak prokes dan tidak ada kontribusi kepada krisis kemanusiaan sekarang. Jadi jangan sampai dalam situasi yang prihatin, sangat bersahaja, semua orang sedang kencangkan ikat pinggang, lalu ada kegiatan yang justru kontennya, muatannya hura-hura. Kita ingin menjadi bagian dari inspirasi yang jadi solusi, reunian tapi ikut kontribusi dalam krisis kemanusiaan. Permainan angklung juga tuh, ya. Itu emang seperti apa sih? Jadi ini kan yang namanya reuni, biasanya kita ada pertunjukan seni, biasanya kita dalam show yang agak mewah gitu ya, tapi karena kondisi pandemi harus prihatin, kita tetap pertunjukan atau menggelar seni, tapi juga punya misi melestarikan budaya Nusantara. Seorang penyintas kanker bernama Rosidian Adinda Pertiwi, 43 tahun, mengaku senang karena akhirnya bisa mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 Minggu 8 Agustus hari ini. Ia mengaku telah menanti vaksinasi ini sejak setahun lalu. Saat ini dirinya telah melaksanakan operasi kanker payudara semenjak tahun lalu dan berkeinginan untuk mengikuti vaksinasi ini. Menurut Rosidian, penyintas kanker perlu adanya perlindungan yang lebih. Persiapan khusus yang ia lakukan tidak ada. Ia hanya memiliki keyakinan agar kedepannya bisa sehat. Begitu juga dengan rasa takut. Ia tak memiliki rasa takut karena vaksinasi COVID-19 ini telah dinantikan oleh dirinya. Terkait informasi mengenai vaksinasi untuk penyintas kanker, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari wartakotalif.com, ada Ikhwana Mutuahmiko yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Ikhwana. Halo, Ikhwana. Ikhwana, bisa dijelaskan di mana lokasi kegiatan vaksinasi khusus penyintas kanker ini berlangsung?
Kegiatan vaksinasi ini digelar di Barum Despering Club Sumarekon Serpong, tepatnya di Tangerang, di kawasan Tangerang, sahabat Firda. Oke, tadi bagaimana pelaksanaan dari vaksinasi khusus penyintas kanker di Tangerang? Vaksinasi hari ini berjalan lancar. Pasien yang bisa mengikuti vaksinasi ini adalah pasien yang terkena kanker dan masyarakat umum. Apa sebenarnya perbedaan vaksinasi yang diselenggarakan pada hari ini dari vaksinasi yang khusus dari vaksinasi yang seperti sebelum-sebelumnya, vaksin COVID-19? Sebelumnya memang untuk yang terkena penyakit kanker sebelumnya belum ada untuk vaksinasi massalnya, namun hari ini baru diselenggarakan untuk vaksinasi massal. Sebelumnya hanya ada di Rumah Sakit Darmais dan itu pengikutnya juga belum banyak. Dan hari ini sudah lebih banyak dari sebelumnya. Berarti tidak ada perbedaan dari vaksinasi COVID-19 biasanya, begitu, Ikhwana? Untuk dosis sama saja dengan vaksin-vaksin sebelumnya. Untuk jenis vaksin yang digunakan untuk para penyintas kanker ini, jenis vaksin apa? Sinovac. Oke. Untuk hari ini, pelaksanaan vaksinasi khusus penyintas kanker, ada berapa jumlah dosis yang disasarkan? Jumlah dosisnya itu ada 1.300 orang, 700 diantaranya adalah yang terkena penyakit kanker. Kemudian Ikhwana, apa yang dirasakan pasien kanker yang mengikuti vaksinasi pada hari ini setelah mereka disuntikan vaksin seperti itu? Menurut yang saya sudah wawancara, dia merasa senang karena memang baru tahun ini diselenggarakan vaksinasi untuk pasien kanker dan sebelumnya dia sudah operasi di tahun lalu, namun untuk kegiatan vaksinasi yang terkena kanker ini belum ada. Jadi dia merasa senang karena sudah ada vaksinasi dan akhirnya sudah ada vaksinasi untuk pasien pengidap kanker. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan seorang penyintas kanker payudara bernama Rosidian Adinda Pertiwi. Dan berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Saya kanker payudara tahun kemarin sudah dioperasi dan rekonstruksi. Menunggu vaksin yang untuk penderita kanker seperti saya dari tahun kemarin, kita masih bagaimana gitu kan, karena orang-orang seperti kita juga perlu perlindungan yang lebih. Dengan adanya vaksin untuk penderita kanker ini, kita menerima dengan baik dan senang hati, akhirnya kita bisa divaksin karena kita semua mau sehat supaya Indonesia bisa kembali normal tanpa COVID lagi, bebas COVID-19. Ayo vaksin. Tadi kata dokter bagaimana? Ada misalnya waktu ibu nyampein ada komorbid ini, tapi kata dokter ya, kata dokter untuk penderita kanker memang banyak pertanyaan karena apakah aman, apakah nanti efeknya bagaimana, tapi dokternya sudah jelaskan bahwa ini memang aman untuk penderita kanker. Ada persiapan khusus tidak saat ingin melakukan vaksinasi ini? Mengingatkan ibu sebagai komorbid. Persiapan khusus sih enggak sih, kita yakin aja karena kan kita semua pasti mau sehat. Itu aja. Takut nggak ada juga karena kita sudah menunggu waktu ini dari tahun kemarin untuk penderita kanker kapan bisa divaksin. Tahun kemarin kan hanya orang-orang yang tertentu aja kan awal-awal. Sekarang kalau untuk penderita kanker sudah bisa divaksin, jadi kita merasa lebih aman gitu kalau sudah divaksin. Kenapa menunggu sampai pengen banget gitu? Alasannya ada alasan? Kalau saya vaksin ini kan. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kopernika? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya
Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polsek Melati Kabupaten Sleman meringkus beberapa remaja yang diduga terlibat dalam aksi kejahatan jalanan atau kelitih Minggu 8 Agustus 2021 dini hari. Penangkapan para remaja itu sempat diwarnai drama kejar-kejaran antara petugas kepolisian dengan kelompok tersebut. Dari video yang beredar di media sosial, warga yang geram dengan aksi kejahatan jalanan oleh sejumlah remaja itu turut melampiaskan kekesalannya dengan menghadiahi beberapa pukulan kepada terduga pelaku yang mengganggu kenyamanan. Kanit Reskrim Polsek Melati Ibtu Nur Dwi Cahyono mengatakan pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap beberapa remaja yang terlibat dalam aksi tersebut. Yang menjelaskan pihak kepolisian saat ini baru memeriksa satu pelaku berinisial YD 17 tahun. Menurutnya ada kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya, yakni P, yang saat itu bersama YD pada Minggu dini hari tadi. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jogja, ada Miftahul Huda. Selamat sore, Huda. Ya, selamat sore, rekan Firda. Huda, bisa dijelaskan kejahatan apa yang dilakukan sekelompok remaja tersebut hingga pihak kepolisian harus turun tangan? Baik, di Jogja ini memang dari dulu sudah ada aksi kejahatan jalanan atau yang kerap disebut kelitih. Nah, kejadian Minggu dini hari tadi memang salah satunya ada terindikasi bahwa sekelompok remaja tersebut melakukan aksi kejahatan jalanan atau kelitih dan mereka meneror masyarakat yang melintas di beberapa ruas jalan. Begitu, Firda. Seperti apa kronologi penangkapan kelompok remaja ini? Baik, beberapa kelompok remaja tersebut seringkali berkeliaran di beberapa jalan dan tidak segan untuk melukai para pengguna jalan. Dan kronologi penangkapan itu ketika kelompok remaja tersebut melintas di Jalan Magelang dan saat itu ada beberapa petugas kepolisian yang sedang berpatroli begitu. Dan sesampainya di Jalan Magelang kilometer 4,5 itu para terduga kelitih tersebut sempat terjatuh lalu diamankan oleh warga masyarakat dan sempat dihadiahi beberapa pukulan begitu. Ya. Saat diamankan, apakah mereka ini juga membawa senjata tajam? Baik, dari proses penyelidikan dari pihak kepolisian memang didapati beberapa senjata tajam jenis celurit dan beberapa gergaji begitu, Frida, yang dibawa oleh YD dan juga satu rekannya, Frida. Saat ini sudah ada berapa pelaku, Huda, yang diamankan oleh pihak kepolisian di sana? Baik, sejak Minggu dini hari tadi ada sekitar 4 tersangka yang terlibat dalam aksi dugaan tindak pidana, maksud saya dugaan tindak kejahatan jalanan itu, dan baru satu tersangka yang sudah diselidiki dan kini masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian. Gitu. Apakah sempat ada korban dalam aksi gerombolan terduga kelitih ini, Huda? Baik, untuk TKP di Kecamatan Melati dini hari tadi memang tidak ada korban jiwa, hanya saja beberapa motor dari masyarakat sempat ada yang mengalami kerusakan pada saat penangkapan terduga kelitih tersebut. Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Jogja Miftahul Huda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penyekatan dalam kota di Bandar Lampung mulai kembali diberlakukan. Berdasarkan pantauan, penyekatan mulai berlaku aktif pada Minggu 8 Agustus pagi hari ini. Area penyekatan tampak lebih sempit dibandingkan penyekatan dalam kota yang diberlakukan sebelumnya saat awal penerapan PPKM darurat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana melalui juru bicara Satgas COVID-19 Bandar Lampung Ahmad Nur Rizky Erwandi membenarkan penerapan kembali kebijakan penyekatan dalam kota tersebut. Ia mengatakan kebijakan itu dihadirkan guna memperkecil mobilitas masyarakat. Kebijakan penyekatan kali ini paling lambat akan berlangsung selama 1 pekan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Bayu. Selamat sore, rekan Firda. Bayu, bisa dijelaskan bagaimana kondisi Kota Bandar Lampung saat ini pada berakhirnya penyekatan PPKM darurat? Pada hari ini berakhir penyekatan untuk PPKM darurat di Kota Bandar Lampung. Banyak pengendara yang masih bingung
ketika dilakukan penyekatan. Ada yang berputar arah, kemudian ada juga warga yang hendak menuju ke arah pusat kota Bandar Lampung harus memutar balik sehingga membuat pengendara kebingungan gitu, rekan Firda. Ada berapa pos penyekatan di dalam kota Bandar Lampung yang sudah diberlakukan pada hari ini? Berdasarkan informasi dari Kastelantas Polresta Bandar Lampung, AKP Rohmawan, bahwasannya ada beberapa titik lokasi penyekatan di kota Bandar Lampung. Di antaranya di jalan Raden Intan, depannya dekat toko Gramedia, toko buku Gramedia, kemudian di jalan di Ponorogo dekat Masjid Al-Furqon, kemudian di Jalan Sudirman di bawah flyover Rohman, kemudian di Jalan Cut Nyadin, Palapa, kemudian di Jalan Imam Bonjol, Bukit Kemiling Permai. Itu rekan Firda. Apakah pos-pos ini sebelumnya sudah diberlakukan penyekatan hal yang serupa, ataukah memang ini adalah pos titik-titik baru? Ini merupakan pos-pos yang sudah sering terjadi diterapkan oleh Polresta Bandar Lampung, sehingga harapannya kepada masyarakat untuk menghindari mobilitas yang sudah diterapkan oleh pemerintah, sehingga PPKM darurat di Kota Bandar Lampung ini segera berakhir. Begitu penuturan oleh Kasatlantas Polresta Bandar Lampung AKP Rohmawan, bahwasanya masyarakat cukup di rumah saja. Begitu rekan Firda. Bayu, kemudian bagaimana dari kesiapan Polresta Bandar Lampung sendiri dengan adanya penyekatan yang dipersempit ini? Ya, berdasarkan keterangan dari AKP Rohmawan, bahwasannya Satlantas Polresta selalu bersiap siaga ketika ada perintah dari pimpinannya, yaitu Kapolda Lampung, untuk dilakukan penyekatan di wilayah Bandar Lampung, sehingga proses penyekatan atau mobilitas arus lalu lintas ini bisa terkendali. Seperti itu rekan Firda. Oke, baik Tribuners, dari jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasatlantas Polresta Bandar Lampung, AKP Rohmawan, dan berikut liputannya untuk Anda. Dengan penyekatan sendiri, seperti apa di Bandar Lampung? Ya baik, kami sampaikan kepada masyarakat Bandar Lampung, khususnya hari ini tanggal 8 Agustus 2021, kita kembali untuk melakukan penyekatan di 4 titik di seputaran kota Bandar Lampung, sesuai dengan instruksi Kemendagri. Penyekatan ini dilakukan berapa lama, Dan? Sementara sampai tanggal 8. Dan kalau penyekatan sendiri seperti apa, Dan? Perpanjangan itu seperti apa? Sementara ini dari tanggal 8 sampai besok tanggal 9, sesuai dengan nanti ada perintah lebih lanjut dari instruksi pusat, atau diperpanjang atau selesai. Itu 4 itu dalam kota, Dan, ya? Ya, dalam kota, terutama kami sampaikan di Jalan Raden Intan, khususnya di depan toko buku Gramedia, di Sudirman, di seputaran underpass flyover Pauman, terus yang di Ponorogo di seputaran Lungsir, termasuk yang di TL Palapa. Latihan bersama Garuda Shield TNI AD dengan US Army di Puslat Pur Martapura, Kabupaten Oku Timur menampilkan aksi terjun payung. Dalam kegiatan penerjunan tersebut, pasukan militer dari kedua negara ini berangkat dari AS dengan menggunakan 9 pesawat C-17 Globemaster. Latihan penerjunan Garuda Airborne ini merupakan bagian dari latihan Garuda Shield ke-15 di tahun 2021 dan disaksikan secara langsung oleh Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Commanding General of US Army Pacific, General Charles A. Livina. Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan latihan Garuda Shield tahun ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah antara TNI AD dengan US Army. Sebelum melakukan penerjunan, para penerjun yang terpilih dari Satuan TNI AD yang berkualifikasi para atau lintas udara ini berlatih bersama dengan prajurit Divisi 82 Airborne US Army di Fort Bragg, North Carolina, Amerika Serikat sejak 16 Juli lalu. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Sumsel, ada Edo yang memberikan laporannya. Selamat sore, Edo. Ya, selamat sore rekan Firda. Edo, bisa dijelaskan bagaimana tadi pelaksanaan pelatihan yang ada di sana? Untuk pelatihan penerjun payung ini semuanya secara umum berjalan dengan lancar dan disaksikan langsung oleh kedua jenderal dari masing-masing negara.
Sejauh ini dari semua penerjun sukses melakukan aksi terjun payung tersebut. Demikian. Ada berapa jumlah prajurit yang mengikuti aksi penerjunan kali ini? Untuk secara keseluruhan prajurit gabungan dari TNI, AD, dan US Army, seluruhnya itu 569 personil. Nah, untuk dari TNI AD sendiri itu 91 prajurit, sedangkan yang dari US Army itu 478 personil. Begitu, Firda. Edo, setelah adanya pelatihan terjun payung ini, selanjutnya apa kegiatan yang dilakukan oleh para prajurit di sana? Setelah melakukan terjun payung, seluruh prajurit itu berkumpul menjadi satu dan setelah itu diberikan wings terjun airborne oleh masing-masing jenderal. Nah, menariknya untuk yang dari TNI AD itu yang menyematkan wingnya itu jenderal dari US Army. Sedangkan untuk para prajurit dari US Army itu sendiri yang menyematkan wings terjun itu adalah Jenderal Andika Perkasa. Begitu, Firda. Oke, kemudian latihan bersama ini Garuda Shield ke-15 ini akan digelar hingga kapan? Untuk latihan bersama ini digelar sudah dimulai sejak tanggal 4 itu pembukaannya dan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2021. Begitu. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Sumsel Edo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seusai hebohnya sumbangan 2 triliun rupiah dari keluarga almarhum Aki Ditio, kini muncul program 2T dari seorang warga bernama Sony Mahendra. Sony merupakan pengusaha warung Tegal atau warteg Harisma Bahari Elegan di Jakarta Selatan. Berbeda dengan keluarga Aki Ditio yang memberikan uang 2 triliun rupiah. Sony mengaku menggalakkan program 2T yang berarti memberikan 2 telur dan sayur kepada setiap pembeli. Pemilik berharap aksi sosial 2T ini bisa membantu warga karena menghemat uang makan bagi mereka. Dengan begitu uang yang harusnya untuk membeli makan bisa dialihkan untuk kebutuhan lainnya. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Satrio yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Satrio. Ya, sore, Firda. Oke, Satrio, bisa dijelaskan mungkin program 2T dari Sony ini seperti apa bentuknya? Oke, baik, Firda. Jadi program 2T ini merupakan kepanjangan dari program 2 telur yang diinisiasi oleh dibuat oleh Sony Mahendra, pemilik warteg bernama Warteg Harisma Elegan Bahari yang beralamat di Jalan Taman Marga Satwa nomor 16, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jadi program sosial ini membagi-bagikan 2 telur, nasi, dan sayur. Begitu, Firda. Latar belakang atau alasan dibentuknya program 2T ini apa sebenarnya? Ya, baik, Firda. Jadi bermula dari seorang pengusaha bernama Aki Ditio yang saat ini sedang mencuri perhatian karena pengusaha tersebut berniat menyumbangkan uang senilai 2 triliun, tetapi malah menimbulkan polemik lantaran uang tersebut tidak jelas sampai saat ini keberadaannya. Dan dari situ, bermula dari itu, Sony Mahendra memiliki ide untuk membuat program serupa dengan program bernama 2T. Tetapi di sini bukan program dalam artian 2 triliun, tetapi program 2 telur. Jadi Sony ini ingin memberikan program 2 telur yang dibuatnya ini kepada warga atau masyarakat yang terdampak COVID-19 atau PPKM. Selain itu, Firda, program ini juga sebagai sindiran halus, kata Sony, lantaran uang senilai 2 triliun itu tidak jelas, gitu, malah membuat gaduh Indonesia, gitu, sehingga ia menyayangkan bila nantinya uang 2 triliun itu hanya membuat prank kepada warga Indonesia, seperti itu.
Satrio, untuk satu bungkus sendiri ini isinya apa saja? Bisa dijelaskan? Ya, baik. Untuk dalam setiap dibagi-bagian dalam setiap satu nasi bungkus itu terdiri dari 2 telur, bisa telur bulat atau telur dadar atau ceplok, dan juga sayur dan nasi. Oke, untuk kuotanya ada berapa yang disiapkan oleh Sony sendiri? Jadi Warteg Karisma Elegan Bahari ini memiliki kuota 300 nasi bungkus sampai akhir Agustus. Tetapi untuk terkini saya mendapatkan info bahwa Sony menambahkan jumlah kuotanya di atas 300 karena banyak teman-temannya atau banyak para dermawan yang lain yang tertarik untuk bersama-sama dengan Sony mengembangkan program 2T ini. Begitu. Sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat sendiri dengan adanya program 2T yang digalakkan oleh Sony ini? Berdasarkan keterangan dari Sony sendiri, bahwa program ini sangat dirasakan oleh warga yang benar-benar terdampak COVID-19 seperti ojek online, pengamen di jalan atau pedagang sayur yang memang mereka terdampak COVID-19, dan program ini lebih nyata ketimbang program uang sumbangan 2 triliun itu, dan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Saat ini sudah berapa hari digalakannya program 2T ini oleh Sony? Ya, program ini sudah berlangsung sekitar 3 hari. Program ini. Sudah ada berapa bungkus yang sudah diberikan kepada masyarakat? Untuk bungkusnya mungkin di atas 300 bungkus. Hingga akhir Agustus nanti masih akan terus dilakukan program 2T ini ya? Iya, benar sekali, Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Jakarta, Satrio, atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update setiap hari untuk memperbarui informasi Anda. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firda Nanda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!